Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita menyadari bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu sangat penting sebagai umat untuk kita harus sering mendengarkan firman supaya iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 11 dan 12. Firman Allah berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata melalui peristiwa kedatangannya ke bumi yang kita rayakan di minggu-minggu Adventus sampai kepada Natal, dan Bethlehem berkorelasi dengan Bukit Golgota yang merupakan satu paket dari karya penyelamatan Allah itu bagi kita. Dan itu sudah dibuktikan. Bukan lagi suatu wacana, bukan lagi suatu rencana, bukan lagi sekedar suatu asumsi belaka, tapi itu sudah nyata. Makanya ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bukan belum nyata, bukan belum terjadi, tapi sudah terjadi. Lewat kedatangannya sampai kematiannya di Bukit Golgota. Itulah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Apapun agamanya, semua manusia. Itulah sesuatu yang sudah nyata dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Nah, kalau kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata, sudah dibuktikan dalam hidup kita, lalu pertanyaannya adalah apa yang dituntut dari kita? Ayat 12, ia mendidik kita. Maksudnya kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu mendidik kita untuk apa? Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kita harus meninggalkan dosa, yaitu kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, itu semua dosa. Dan kita harus belajar untuk kita meninggalkan itu, kita bertobat dari hal-hal itu sebagai respon kita, tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Jadi momentum kita ada di minggu-minggu Adventus sampai kita menantikan perayaan Natal harusnya menyadarkan kita, membuat kita introspeksi diri bahwa kita manusia berdosa dan kita mau bertobat. Dari dosa kita, kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Kita harus tinggalkan, kita buang. Itu yang dituntut Tuhan bagi kita atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Jadi momentum Adventus, momentum kita introspeksi diri, evaluasi diri, dan kita belajar meninggalkan dosa ataupun bertobat dari dosa-dosa kita. Yang kedua, dalam meresponi kasih karunia Allah yang menyelamatkan, apa yang dituntut dari kita? Ayat 12 bagian B, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang kedua, kita hidup bijaksana, meresponi kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang dia sudah nyatakan, yang dia sudah buktikan bagi saudara dan saya. Kita dituntut supaya kita hidup bijaksana. Dengan cara apa? Kita adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kesibukan-kesibukan kita menghalangi kita beribadah,
itu namanya kita tidak bijaksana. Kita tidak mengatur hidup kita, waktu kita sedemikian rupa. Hidup bijaksana itu artinya bahwa pada waktu kita ibadah ya kita harus beribadah. Pada waktu kita kerja ya mari kita bekerja. Jadi bisa membagi waktu kita sedemikian rupa, itu artinya bahwa kita bijaksana. Bijaksana juga artinya bahwa kita harus bersikap adil. Tidak boleh berat sebelah dalam hal apapun. Kalau kita ada dalam dunia pengadilan, kita harus bersikap adil. Karena dengan bersikap adil itu wujud nyata dari kita mau belajar hidup bijaksana. Bagi saya hidup bijaksana artinya bahwa kita menerapkan firman. Menerapkan kebenaran-kebenaran dari firman yang kita tahu, yang kita pahami. Kita belajar melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka saya percaya kita akan menjadi orang yang bijaksana di mata Tuhan. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu menuntut kita, mari kita hidup bijaksana. Yang ketiga dalam ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang ketiga dalam meresponi kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang ketiga kita dituntut supaya kita jadi umat yang rajin berbuat baik. Sudah barang tentu rajin berbuat baik bukan supaya kita memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tapi karena kita sudah mengalami, sudah memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu, kita mau wujudkan itu dalam bentuk syukur kepada Tuhan. Kita jadi umat yang rajin berbuat baik. Jadi umat yang senang berbuat baik. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sebagai rasa syukur kita akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Sebagai wujud kita mau menaikkan syukur atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Kita wujud nyatakan itu dalam bentuk kita mau rajin berbuat baik. Jadi jangan malas berbuat baik. Jangan tidak mau berbuat baik. Tapi sebagai umat kita belajar, kita mau rajin berbuat baik, kita senang berbuat baik. Karena Tuhan kita mengajarkan kita seperti itu. Seperti dia di dunia ini, dia selalu berbuat yang baik. Dia tidak pernah melanggar hukum-hukum. Dia tidak pernah melakukan hal yang tidak baik. Dia tidak pernah melakukan suatu keributan, melakukan suatu kejahatan. Tapi sebaliknya dia memberi contoh dan teladan. Bagaimana menjalani suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, selalu berbuat kebaikan. Makanya sebagai umat dalam meresponi kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang ketiga kita dituntut supaya kita rajin berbuat baik. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita, biarlah sebagai umat kita terus melakukan hal-hal yang baik. Karena kita percaya apa yang kita tabur itu ya akan kita tuai. Kalau kita rajin berbuat baik, suatu waktu kita akan menuai kebaikan-kebaikan itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itu Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami mau meninggalkan dosa kami mau hidup bijaksana, kami jadi umat yang rajin berbuat baik. Tanamkanlah, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa boleh menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit yang mereka derita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya di hari ini.